Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bersama saya Bu Angel. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari mengenai pendapatan nasional. Masih ingat kan? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga di suatu negara dalam satu periode. Teman-teman tahu gak sih kalian negara dengan pendapatan nasional tertinggi di dunia? Berdasarkan data IMF tahun 2019, negara dengan pendapatan nasional tertinggi adalah Amerika, Cina, dan Uni Eropa. Walaupun pendapatan nasionalnya tinggi, tetapi jumlah penduduk di negara-negara ini juga tinggi. Hal ini mempengaruhi pendapatan penduduknya loh, karena semakin tinggi jumlah penduduk, semakin sedikit pendapatan yang didapat oleh setiap masyarakatnya. Teman-teman tahu gak sih negara yang pendapatan masyarakatnya tinggi? Negara tersebut adalah negara Qatar. Dengan jumlah penduduknya sedikit, sekaligus sebagai negara pemasok minyak bumi tertinggi ketiga, negara Qatar menjadi negara dengan tingkat pendapatan per kapita tertinggi. Setiap penduduk di negara Qatar membawa pulang gaji rata-rata sebesar $133.250 atau sekitar 1,9 miliar setiap tahunnya. Jadi sultan di sana nggak bakal bingung ya mau makan apa. Hartanya pun pasti bergelimangan. Jadi penting kan ternyata kita menghitung pendapatan per kapita biar kita itu tahu kita bawa pulang uang berapa dari negara. Tapi apa sih pendapatan per kapita itu? Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pasti kalian bingung. Jadi setiap negara kan punya pendapatan nasional. Pendapatan nasional tadi dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut, sehingga didapatkan angka rata-rata pendapatan masing-masing masyarakatnya. Nah, semakin besar hasilnya, semakin sejahtera penduduknya. Jadi, rumus perhitungan pendapatan per kapita yaitu GDP atau GNP dibagi jumlah penduduk negara tersebut. Contoh Bu, contoh. Oke, saya kasih contoh. Contohnya saja negara X, GNP-nya 20 miliar, penduduknya 1000 jiwa. Contoh loh ya. Untuk menghitung GNP-nya, lihat kembali rumus di mana nanti pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduknya, sehingga diperoleh 20 miliar dibagi dengan 1000 jiwa, maka setiap tahun negara tersebut penduduknya bisa membawa pulang 20 juta rupiah. Lalu, apa sih manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita? Manfaatnya adalah yang pertama untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Kedua, sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Yang ketiga, sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Yang terakhir, sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Selain itu, pendapatan per kapita juga menunjukkan meratanya distribusi pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah. Distribusi pendapatan nasional menunjukkan bagaimana pendapatan nasional suatu negara dibagikan kepada seluruh penduduknya. Untuk mengukur pemerataan, pemerintah menggunakan cara melalui kurva Lorenz dan koefisien Gini. Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan keadaan pembagian pendapatan nasional, sedangkan rasio Gini adalah digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Kurva Lorenz dan koefisien atau rasio Gini digambarkan ke dalam kurva seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada garis 45 derajat. Nah, di sini adalah letak di mana ketika pemerintah bisa membagikan pendapatan nasional secara adil dan merata. Nah, 45 derajat ini biasanya kita berikan angka 0 di sini. Jadi, kalau kurva Lorenz ini ya, lengkungannya ini semakin mendekati ke arah 0 atau ke arah 45 derajat, berarti pemerintah sudah bisa membagi pendapatan nasional yang sangat merata untuk seluruh masyarakatnya. Seperti itu. Nah, nilai dari koefisien Gini yang ini tadi ya, yang nilai koefisien Gini yang ada di sepanjang kurva Lorenz ini, ya, kalau nilainya kurang dari 0,4 berarti dikatakan bahwa negara itu tingkat ketimpangannya rendah. Jadi semua warganya itu mendapatkan pembagian pendapatan yang sama. Jadi antara buruh, antara karyawan yang di perusahaan A, antara presiden atau dengan lembaga yang lainnya itu pendapatannya tidak berbeda jauh. Nah,
Kalau nilai koefisien Gini-nya tadi di antara 0,4 sampai dengan 0,5, berarti tingkat ketimpangannya sedang. Nah, kalau nilai koefisien Gini-nya itu sudah lebih dari 0,5, berarti tingkat ketimpangan di negara tersebut tinggi. Jadi ya, kalau misalnya kurva Lorentz-nya ini semakin menjauh dari angka 45 derajat, ya, menjauh dari angka 0, berarti negara tersebut tidak adil dalam membagi pendapatan nasional ke seluruh masyarakatnya. Seperti itu. Nah, kalau kalian lihat nih, di sini garis yang menggambarkan pendapatan suatu negara. Di sini penduduknya seperti ini. Jadi kalau garis distribusi seimbang, ada garis distribusi sempurna 45 derajat. Nah, ini tuh menandakan bahwa negaranya itu sudah benar-benar baik dalam membagikan pendapatan kepada seluruh warganya. Nah, jadi kalau misalnya nih ada dua kurva. Kurva yang di sini berarti menandakan bahwa negara tersebut merata atau adil dalam membagi pendapatan nasionalnya. Nah, kalau kurva yang kedua ini, gambar yang kedua ini, kurvanya ini kan menjauh dari angka 0 atau dari angka 45 derajat tadi. Nah, berarti ini menandakan pendapatan di negara tersebut distribusinya kurang merata. Nah, ini ya, kurva Lorentz 45 derajat di garis yang ini tadi. Ya, kalau misalnya kurva Lorentz-nya bisa tepat ada di sini, menandakan bahwa semua profesi pendapatannya sama. Contohnya, pendapatan direktur sama dengan pendapatan buruh. Nah, kalau kurva Lorentz-nya semakin menjauhi 45 derajat, berarti ini menandakan distribusi pendapatannya itu tidak merata. Kalau tidak merata, berarti gaji antara direktur dan buruh itu semakin jauh, direktur semakin tinggi, buruh semakin rendah. Nah, itu yang terjadi. Sekian video pada pertemuan minggu ini. Saya harap video ini dapat membantu kalian memahami apa itu pendapatan per kapita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan pakai maskermu kemanapun kamu pergi. Safe and see ya!